الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا محمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم ارزقنا الفهم نبيا. حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa radiyallahu an syekhina al-qutbil maktumi wal barzakhil ma'lumi wal khatmil muhammadil ma'lum syekhina Abil Abbas Ahmad bin Muhammadin at-Tijani wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khulafaihi muqaddamihi azwa'ihi amin. Wa i'lamul khalqi utawi paring weruh makhluk. Wa i'lamul khalqi utawi paring weruh makhluk. Wa itla'uhum lan paring ningali al khalqi lan paring ningali al khalqi ala hadhil asya'i ing atase ikilah pira-pira suwiji-wiji. Ala hadhil asya'i ing atase ikilah pira-pira suwiji-wiji. Wa tanbihuhum lan ngelingaken al khalqi ala taqsirihim ing atase pepekoni al khalqi. Ala taqsirihim ing atase pepekoni al khalqi. Wa tafritihim tegese pepekoni al khalqi. Wa tabsiruhum lan awen ningali al khalqi bi'uyubi anfusihim kelawan pira-pira aipe pira-pira awai al khalqi. Litamussa supaya ngepok litamussa supaya ngepok hararatu hadhihin nirani apa panase ikilah geni. Hararatu hadhihin nirani apa panase ikilah geni ahlal majlisi ing ahli majlis. Ahlal majlisi ing ahli majlis. Wa tujzi'a lan ngagetaken hum ing al khalqi tilkal masaibu apa mengkono-mengkono pira-pira musibah. Dia tadaraku supaya nyusuli sapa al khalqi al umra ing umur al madhiya kang wis kelewat. Al umra ing umur al madhiya kang wis kelewat biqadri taqati kelawan kira-kirane kekuatan. Biqadri taqati kelawan kira-kirane kekuatan. Wa yatahassaru lan getuni sapa al khalq alal ayyami ing atase pira-pira dina al khaliyati kang wis lewat. Alal ayyami ing atase pira-pira dina al khaliyati kang wis kelewat. Fi ghairi ta'atillahi ing dalem liyane taat Allah. Fi ghairi ta'atillahi ing dalem liyane taat Allah ta'ala halimah luhur sinten Allah. Wa hadhil jumlatu
iku utawi ikilah jumlah. Jadi khabarnya i'lamul khalqi wa ala hadha tariqi ing atase ikilah dalan yusamma iku den arani apa hadhil jumlah ala hadha tariq. Dan mriki kita pelintu ndamel tak tusamma, boten ndamel ya tapi ndamel tak tusamma. Tusamma den arani apa hadhil jumlah wa'dhan ing aran wa'ad. Kemarin ada beberapa hal yang perlu dibahas di sini. Yang pertama adalah tadzkir. Tadzkir apa? Tadzkir melakukan segala sesuatu, melakukan sesuatu yang membuat orang-orang itu bisa mengingat bahwasannya neraka itu panas, dan dia bisa ingat bahwasannya dia masih belum tentu mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu tadzkir, mengingatkan. Sekarang wa'ad. Wa'ad itu apa? Wa'ad adalah memberitahu kepada orang lain, memberitahu kepada orang-orang tentang beberapa hal di mana hal-hal tersebut adalah aib bagi dia, aib bagi dirinya yang perlu diperbaiki. Namanya wa'ad. Dan mengingatkan dia tentang apa yang telah ia perbuat di masa yang lalu. Bahwasanya dia telah menyia-nyiakan umurnya melakukan hal-hal yang kurang berfaedah. Ini namanya wa'ad. Bedanya yang tadzkir tadi mengingatkan lebih ke lebih mengingatkan bahwasannya dia itu siapa. Kalau yang wa'ad lebih mengingatkan apa yang harus dia perbuat. Kama law ra'aita, kaya oleh lamun ningali sapa sira anna saila ing sak temeni banjir qad hajama iku teman-teman nyerang apa sail ala dari ahadin ing atase omahe wong siji wa kana lan ana sapa ahad huwa ya ahad wa ahluhu lan keluargane ahad fiha iku ing dalem dar. Seperti ketika ada banjir, terus kemudian banjir ini menerpa rumah seseorang di mana dia dan keluarganya sedang berada di dalam rumah tersebut. Fataqulu mongko ngucap sapa sira al-hadara wedya sira firru mlayu sapa sira kabeh minasaili saking banjir. Ada orang yang rumahnya diterpa banjir, dia dan anak-anaknya, dia dan keluarganya masih di dalam rumah. Tugas jenengan untuk menyelamatkan mereka adalah dengan cara memberitahu mereka bahwasanya ada banjir. Pak, banjir pak. Ayo selamatkan diri kalian keluar dari rumah. Karena tadi mengingatkan. Wa hal yastahi lan onoto karep qalbuka opo ati sira fi hadhil alati ing dalam ikilah tingkah antuk bira ing yen to ngabari sapa sira sahibad dari ing wong kang anduweni omah khabaraka ing kabar sira
bitakallufil ibarati kelawan merdi-merdi pira-pira tetembung atau ibarat, kelawan merdi-merdi pira-pira ibarat. Wan nukatilan pira-pira lek niki kula mados ten kamus, artine nuktah adalah kalamun latifun yu'athiru fin nafsi al-insyirah. Ucapan yang halus yang berdampak pada hati atau yang berdampak bahagia pada hati. Simpelnya ternyata setelah tak angan-angan, simpelnya an-nukat. Kalau orang sekarang an-nukatilan pira-pira lafat kang baperi. Oh baper. Ya itulah makna kontemporer. An-nukatilan pira-pira lafat kang baperi. Tahu baper ya? Tahu baper? Apa mbak? Oh. Yes baper. Wal isyaratilan pira-pira isyarat. Fala tashtahi mongko ora karep sapa sira albatata babar pisan. Fakadzalika mongko iku kaya mengkono la tastahil batta halul wa'idhi utawi tingkai wong kang paring mauidhah. Fayam bagi mongko sayukja apa ayajtaniba ngedohi apa ngedohi sapa al-wa'id ha ing takallufil ibarat misalnya niku. Ha ing takallufil ibarat. Jadi begini, seorang penceramah, seorang dai itu sebenarnya punya tugas untuk mengingatkan orang-orang tentang aib yang ada pada dirinya, tentang apa yang sudah mereka perbuat di zaman yang telah lalu, bahwasannya dia banyak dosa, sehingga bagaimana caranya orang-orang bisa menyesali apa yang ia perbuat di zaman yang telah lalu. Dan juga bersiap-siap untuk menggunakan dengan baik waktu yang akan datang. Karena tinggi mauidhah. Diibaratkan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwasannya si pemberi mauidhah ini seperti orang yang ingin menyelamatkan orang dari banjir. Di dalam rumah ada orang banjir. Maka orang yang mau menyelamatkan tetangganya dari banjir harus segera bilang apapun. Pak banjir, ayo cepet. Karena tadi, tidak perlu untuk dia bingung memperindah kata. Nanti saya khawatir ketika kata saya tidak indah, mereka tidak bisa menerima. Ketika saya tidak berbicara dengan baik, maka takutnya dia tidak akan keluar dari rumahnya dan kena banjir. Kan tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin ada orang mau menyelamatkan orang lain dari banjir dengan kata-kata yang indah. Ya sudah cukup. Pak banjir pak, monggo melayu pak. Karena tentu. Tidak perlu terus ngomong. Bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, ingat sekarang ada banjir. Kalau kalian tidak segera keluar, rumah akan kocar kacir. Atau Pak banjir, kalau tidak rumah akan kocar kacir. Ya nopo pokok. Sekiranya ibu ini pada ir apa tulisannya kocar kacir. Kena banjir, omahe kocar kacir. Dengar tersani dewi. Ini langsung ngomong mawon, mboten perlu memaksakan diri bagaimana caranya ngomong. Nggak perlu terus kemudian berusaha dan mau niku nggih. Ngomong pakai kata-kata yang baperi. Sekali banjir, kena banjir, berangkat ke rumah tetangganya, Bapak tidak ingat bahwasannya di tahun yang lalu ini, tahun 2004,
Di Aceh ada beberapa orang yang lagi asik dengan keluarganya, di rumah lagi sedang makan dengan keluarganya, ada yang asik nonton TV, ada yang asik main bola, ada yang asik ini, ada yang asik itu, tapi ternyata di detik-detik itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan tsunami dan mereka semua kemudian hanyut dan banyak yang meninggal, ribuan bahkan puluhan ribu yang meninggal dunia. Apa Bapak tidak sadar? Apa Bapak tidak ingat ini? Salah wis kena banjir wis wah mati pisan wong iki langsung ngomong ya apapun bahasanya yang penting kita sampaikan gitu. Itu namanya mengingatkan. Terus nggak perlu enak-enakan suara, nggak perlu enak-enakan suara. Terus mbak jadi mubalighah. Waduh saya nggak enak suaranya, nggak bisa jadi mubalighah. Hubungannya jadi mubalighah jadi penceramah dengan suara enak apa? Ya itu biasanya penceramah kan mesti ada lagunya, baca Al-Qur'annya harus kama qala Allah Subhanahu wa taala kan. Nanti yang ngono ceramah mboten akhir tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngono salah wis ngantuk. Langsung dikandani. Iku al-wa'id. Wal khoslatu tsaniyatu utawi poin kang kaping 7. Wal khoslatu utawi pakerti. Wal khoslatu utawi pakerti as-tsaniyatu kang kaping 7. Yang kedua, ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama kemarin tidak perlu memaksakan kata-kata. Apapun yang ada dalam hatimu sudah itu langsung sampaikan. Yang kedua, yang perlu dijauhi lagi, Allah takuna iku yen ora ono. Allah takuna iku yen ora ono himmatuka apa himmasira. Fi wa'dhika ing dalem pitutur sira. Ayyan ira iku yen to bugah apa wa'dhuka al-khalqa ing makhluk fi majlisika ing dalem majelis sira au yudhiru utawa mertelaaken sapa al-khalq al-wajda ing cinta sekali lagi orang Arab itu dalam menyampaikan cinta, bahasa cintanya orang Arab sangat banyak. Yang pertama kemarin ada hub atau mahabbah. Terus ada lagi napa? Isyik. Terus isyik. Wonten mali gharam. Wonten mali wajid dan banyak kawan-kawan cintanya. Gharam pernah ngetes lafaz gharam. Gharami banyak lagu gharami. Ya gharami ini lagu apa? Salatum fi salamin mubin. Pakai kan nonton ya gharami lah niku. Sami ya gharami artinya wahai cintaku. Atau ada dari lafaz gharam mughram, bahasanya mughram. Kalau gharam itu cintanya, kalau mughram itu orang yang dicintai. Mughram qalbi bi hubbika mughram kan nonton niku. Wa yashku lan nyuwek sapa al khalq asyaba ing bira-bira pakaian. Jadi penceramah itu tidak harus terus kemudian bisa membangkitkan suasana orang yang ada di majelis. Mereka semua bisa semangat, bisa berapi-api. Atau mereka semua kemudian langsung menunjukkan rasa cintanya kepada orang yang mau'idhah. Tidak harus seperti itu. Tidak harus terus kemudian saking kerennya mau'idhah yang dia sampaikan, orang-orang ini sampai kayaknya menyesali apa yang telah lalu dari dia, sampai nyuwek-nyuwek pakaiannya. Waduh, saya telah menyesal. Tidak harus seperti itu. Liuqala supaya diucapkan apa ni'mal majlisu hadza. Ni'ma iku sak bagus-bagusnya al majlisu apa majlis.
Ni'ma iku sak bagus-bagus al majlis apa majelis. Hadza utawi iki. Ini adalah majelis terbaik, ini adalah majelis terbaik. Tidak harus seperti itu. Jadi intinya orang yang berdakwah, orang yang memberi mau'idhah, di dalam setiap mau'idhahnya jangan sampai punya keinginan bahwasanya kesuksesan dia berdakwah adalah ketika orang-orang bisa menunjukkan rasa cintanya kepada dia, atau orang-orang bisa semangat ketika dia mau'idhahi, atau orang-orang bisa baper atau sedih ketika dia cintai. Tidak. Nggak perlu ngaten nggih. Nggak perlu mbak-mbak ini ngajar terus kemudian guru yang terbaik adalah guru yang bisa menjadi idola para muridnya. Nggak harus. Karena kebanyakan guru yang sangat perhatian kepada muridnya, itu malah beberapa muridnya malah tidak suka sama gurunya. Ada guru sangat perhatian, coba ya, guru sangat perhatian. Murid tidak boleh telat meskipun sedetik. Saking perhatiannya telat sedetik, dari mana? Mohon maaf Pak, jadinya antri. Oh gitu, berdiri di lapangan. Saking perhatiannya gitu. Telat 1 detik, berdiri di lapangan. Telat 2 detik, berdiri. Kaki 1 diangkat. Sehingga setiap kali ada murid melakukan hal-hal yang tidak baik, langsung ditegur. Perhatian betul. Perhatian sekali. Cuma rata-rata murid semakin diperhatikan, malah kadang kesel lah orang guru ini, capek lah sama guru ini, masa ditakzir terus, tiap hari takzir terus. Saya punya guru, masya Allah, jazakallahu anna khairan, semoga Allah membalas beliau kebaikan. Jadi beliau itu pertama kalau ada anak telat dicubit. Itu kalau dicubit mungkin bisa gosong ya minimal 5 hari. Minimal 5 hari. Subhanallah. Terus dirasa setiap hari beliau nyubit tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Beberapa teman masih saja kayak telat, masih saja melakukan hal-hal yang menyebabkan dia mendapatkan hadiah terindah, jubitan guru. Tapi kemudian beliau punya inisiatif. Tapi sebagian santri itu ada yang takut uang, takut uangnya berkurang. Akhirnya takziahnya anak begitu. Samping pintu ada anak yang dikasih bagian bawa kaleng atau bawa apa. Itu kalau ada anak telat, syarat boleh masuk kelas harus sedekah. Syarat harus masuk kelas harus sedekah. Dan masya Allah, dalam setahun itu, karena saya sekelas sekitar 70 orang, dalam setahun mungkin lebih 1 juta uang sedekah hasil anak telat. Masya Allah, 1 juta. Apa gurunya senang banyak uang? Tidak. Karena seorang guru mentakzir itu bukan karena ingin mendapatkan uangnya, tapi bagaimana caranya agar seorang muridnya bisa merubah apa yang ia lakukan. Kalau telat terus kemudian tidak jadi telat. Jadi cuma memberi takziran agar dia tidak mau telat. Kenapa hal-hal yang tadi itu tidak diperbolehkan? Di anna kullahu karena sak temene sekabiane mulai ayyan iral khalqa niku. Sekabiane ayyan iral khalqa ila akhir. Mailun iku condong li dunya maring dunya. Mailun iku condong li dunya maring dunya. Karena seluruh apa yang ada tadi itu yang disebutkan itu sebenarnya ada kecondongan pada dunia. Wa huwa utawi
kullahu yatawalladu iku lair apa kullah yatawalladu iku lair apa kullah minal ghaflati saking lali pangeran, minal ghaflati saking lali pangeran. Dan karena semuanya itu memang terlahir dari lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang mengingat Allah tidak akan melakukan hal tersebut. Bal yang bagi balik sayukjo. Bal yang bagi balik sayukjo ayakuna apa yang to ono. Azmuka apa sejogati sira. Wa himmatuka lan himmah sira. Anta du'u iku yen to anta du'wa iku yen to ngajak sapa sira annasa ing menungso minat dunya saking dunya ilal akhirati maring akhirat. Kamu harus punya tekad kuat, kamu harus punya cita-cita yang sangat tinggi untuk mengeluarkan orang-orang dari cinta dunia menuju cinta akhirat. Bilang kepada orang-orang bahwasanya dunia ini faniyah. Dunia ini tidak akan kekal. Mbak, ketika engkau mencintai dunia, maka ingat nanti dunia yang kau cari akan meninggalkanmu, mau atau tidak mau. Mau tidak mau jelas engkau akan meninggalkan dunia. Ketika engkau meninggal dunia, maka harta yang kau kumpulkan akan menjadi milik ahli warismu. Maka carilah akhirat yang akan menemanimu selamanya ketika engkau keluar dari dunia ini. Dan ketahuilah bahwasanya di akhirat satu hari di sana bagaikan 1000 hari di dunia ini. 1000 tahun di dunia ini. Maka persiapkanlah bekalmu, jangan sampai engkau kehabisan bekal di akhirat. Anak-anak lari-lari mawon, beberapa orang puasa Ramadan, mondok Ramadan misalkan 15 hari atau 20 hari, itu pun takut kehabisan sangu. Gitu. Wedi sangu nenteng kok gak iso tuku jajan. Dan sakit membeli sesuatu yang ia inginkan, apalagi perjalanan menuju akhirat yang tidak habis-habis. Kalau sangunya, bekalnya sudah habis, maka dia mau ngapain di akhirat? Ngemis di akhirat tidak ada ceritanya ngemis di akhirat. Aminal maksiati, dan saking maksiat ila taati maring taat. Orang yang sebelumnya suka maksiat kemudian suka taat. Jadi memang di dalam berdakwah ini harus tadrijian atau step by step, selangkah demi selangkah. Bisa kita langsung memerintahkan orang 100%. Contohnya begini. Kita tahu bahwasannya puasa itu hanya sah puasa maghrib. Puasa maghrib. Orang puasa zuhur sah nomodan. Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala nomodan. Betul kan? Karena tidak sah. Tapi ketika kita dakwah mengajak anak kecil untuk puasa, tidak mungkin kita langsung memaksakan dia, ayo le, puasa maghrib. Kak maghrib tak telepon kali. Kan tidak mungkin. Karena memang anak kecil masih belum mampu untuk itu. Cuma ada langkah-langkah yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Pertama, kalau tidak kuat poso duhur. Poso duhur. Oke, setelah duhur buka. Hari ini pun seneng karena merasa dia mampu melakukan puasa. Puasa pertama poso duhur. Puasa yang kedua poso asar. Seneng wis. Ketika dia sukses, dia merasa kayak dia sudah melakukan pahala yang besar. Padahal secara syariat tidak ada yang namanya poso asar. Kemudian selanjutnya poso maghrib. Baru inilah yang dinamakan puasa. Terus anak kecil biasanya punya persepsi, punya keyakinan setelah mampu puasa maghrib terus naik puasa isya ya Pak. Nggak perlu puasa maghrib tok. Nanti puasa subuh. Saya yang paling kuat itu puasa subuh. Ejeng ya. Sinten nonton dia nggak kuat puasa subuh. Jam 3 sahur. Jam 4 Allahu Akbar subuh buka. Siapa nggak kuat? Kuat semua, insya Allah. Anak usia 5 tahun kuat, insya Allah kuat. Jam 3 kasih permen, subuh buka puasa.
Itu namanya cara berdakwah. Sehingga kita juga melihat beberapa orang ada yang menganjurkan sholat, karena sholat 5 waktu itu menurut semua orang adalah mudah. Karena menurut sebagian orang yang sama sekali tidak pernah melakukan sholat 5 waktu sangat-sangat berat. Sehingga ada ulama itu, para kiai yang berdakwah, ya sudah, kamu besok sholat subuh tok ya, sholat subuh. Mampu lagi subuh zuhur, mampu lagi subuh zuhur asar, mampu lagi maghrib isya. Sudah seperti itu. Bukan terus kemudian kiai ini memperbolehkan puasa subuh saja. Nanti ada orang yang kemudian tahu kiai ini cuma menganjurkan seseorang puasa subuh, akhirnya mengkafir-kafirkan kiai ini. Kiai ini gimana? Tidak ada di dalam Al-Quran namanya sholat subuh tok. Sholat itu 5 waktu. Yang diinginkan kiai itu bukan itu. Yang diinginkan kiai adalah bagaimana agar seseorang ini melakukan sholat dengan hati yang sangat menerima, ingin melakukan sholat. Sehingga ngoten niku, daripada kita memaksakan diri dia harus sholat langsung 5 waktu, ternyata dia malah tidak mau melakukan sholat sama sekali, kan jadi resiko juga. Beberapa hari yang lalu ada orang bilang begini, ini gimana Gus? Ada orang mau puasa, tapi dia tidak mau sholat, Apakah puasanya ini sah? Apakah puasanya sah? Saya jawab, ya sah. Karena tidak sholat itu bukan berarti kemudian puasanya tidak sah. Tapi kan gimana dia mulai dulu disuruh sholat tidak mau, bertahun-tahun disuruh sholat tidak mau, tapi puasa masih mau. Kalau kita tidak bilang bahwasannya puasa ini tidak sah kecuali dengan sholat, kan enak, mungkin dia mau sholat. Terus saya bilang begini, jangan begitu. Kita tidak mau merubah hukum yang telah ada. Sholat, puasa. Tidak ada di kitab fikih bahwasannya tidak sholat membatalkan puasa, tidak ada. Yang perlu kita khawatirkan itu ketika malah kita melarang dia puasa jika tidak sholat, kemudian dia juga tidak mau puasa, sehingga kemudian dia tidak sholat, dia tidak puasa. Ketika dia sudah puasa, berarti kita cari cara bagaimana agar dia mau sholat. Jangan sampai kita menasihati dia tentang masalah sholat, akan tetapi hasilnya malah membuat dia tidak mau puasa. Wis gak sholat, gak poso wisan. Ini resiko. Wa minal irsilan saking luba dunya. Ila zuhdi maring zuhud. Zuhud adalah menjauhi hal-hal yang syubhat. Cinta dunia kemudian tidak cinta dunia. Wa minal bukhlilan saking medit. Bahasa Inggrisnya medit adalah cereket. Ila sakhai maring loman. Dari pelit kemudian bisa menjadi orang yang dermawan. Wa minasyakilan saking mamang. Ilal yaqini maring yakin. Dia ragu kepada Allah kemudian bisa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ghaflati lan saking lali ilal yaqadati maring tangi. Dan dia selalu lupa kepada Allah kemudian bisa bangun. Maksudnya bangun ini dia selalu ingat kepada Allah. Wa minal ghururi lan saking tertipu ila taqwa maring takwa, tertipu dengan dirinya sendiri, tertipu tidak mau beribadah, tertipu dengan pikiran-pikirannya yang buruk, kemudian dia bisa berubah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhabbiba lan demenaken sapa sira, tuhabbiba lan demenaken sapa sira ilaihim maring annas al-akhirata ing akhirat. Yang paling populer kita bilang al-akhirah. Jadi termasuk ucapan fasih di dalam bahasa Arab adalah membaca ra dengan tarqiq.
ketika jatuh setelah kasrah. Bilang al-akhirah fasih di dalam bahasa Arab. Bilang al-akhirah fasih di dalam bahasa Arab. Sama-sama fasih. Cuma ketika mbak-mbak baca Al-Quran, riwayatnya Imam Hafiz an Asim, tidak boleh baca al-akhirah. Tapi kalau misalkan nanti di kemudian hari sudah belajar qiraah lain, misalkan ada mbak-mbak yang sudah hafal Al-Quran kemudian ingin melanjutkan belajar qiraah sab'ah, maka nanti bisa menemukan bahwasanya beberapa bacaan, beberapa riwayat itu bacanya akhirah. Terus yang jawab akhirat. Kayak surat Wadduha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu riwayat Hafiz. Riwayat Farash bacanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ra itu fasih, dan semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasih. Watu baghidalan benduakan sapa sira, watu baghidalan benduakan sapa sira ilaihi maring anas ad-dunya ing dunya. Bagaimana engkau bisa menjadikan orang-orang itu kemudian benci kepada dunia, tidak suka dunia, tidak suka mengumpulkan dunia. Watu alima lan ngajari sapa sira hum ing annas ilmal ibadati ing ilmu ibadah, dan engkau mengajari orang-orang ilmu beribadah. Bagaimana ibadah yang benar? Jangan sampai ibadah dia sudah punya keinginan baik, sudah punya keinginan mencari pahala, akan tapi dia tidak punya ilmu sehingga kemudian ibadahnya malah tidak membuahkan pahala, bahkan membuahkan dosa. Mbak-mbak ada yang saking cintanya baca Al-Quran, haid pun baca Al-Quran, tak boleh. Termasuk hal-hal yang diharamkan oleh orang yang haid adalah membaca Al-Quran. Membacanya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ini baca haram dilakukan oleh seorang wanita yang haid. Terus kalau ada mbak-mbak yang menghafalkan Al-Quran, resiko kalau kita baca Al-Quran waktu haid kan dosa. Tapi ada lagi dosa ketika lupa Al-Quran. Terus bagaimana? Ulama berbeda pendapat. Yang pertama, boleh baca Al-Quran asalkan di dalam hati. Sakit ngelalar Al-Quran. Nggak ngapain enggak? Ngelalaran. Sakit. Saya yakin orang yang baca surat Yasin pun, yang misalkan dengan melafatkannya bisa, kemudian pakai hati, kok gak mari-mari ya muter-muter mang. Di sini bisa laling ya, karena ketabrak ngelamun. Tuh. Ada pendapat yang kedua lagi, boleh berbicara, melafatkan Al-Quran, asal tidak keluar suara. Boleh nggak nih? Ada yang ketiga, yang paling ringan. Yang paling banyak diikuti oleh orang-orang. Tidak ada masalah, tujuannya tuh. Jadi mau coba biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau yang tidak menghafalkan Al-Quran, tidak punya resiko apa-apa, ya sudah lah, tidak baca Al-Quran. Misalkan ada orang yang lagi belajar Al-Quran, kemudian kok ternyata dia maka kasih kitab lain, entah itu dikasih tiba yang asli ya, kan tiba yang berjanji, itu suruh baca Alhamdulillahil Qawiyyil Ghalib. Selanjutnya, wala tahurra lan ojo mbujuk sapa sira hum ing annas bikaramillahi kelawan
lamani Allah taala azza wa jalla rahmatihi lan rahmati Allah di annal ghaliba krana sak temene kang kaprah di annal ghaliba krana sak temene kang kaprah fi tibaihim ing dalem pira-pira wateki annas az-zayhu iku melenceng an manhaj syar'i saking manhaj syariat jangan sampai menceritakan tentang rahmat Allah, tentang kedermawanan Allah yang sampai menjadikan orang-orang itu kemudian tertipu dengan rahmat Allah. Gara-gara rahmat Allah yang sangat luas, akhirnya banyak orang yang kemudian teledor, masih saja suka melakukan maksiat. Dia bilang, Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam hadis qudsi, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Sehingga tidak apa-apa lah kamu maksiat, nanti Allah pasti akan mengampunimu. Tidak mungkin Allah menyiksamu. Kamu kan yakin maksudnya Allah adalah Tuhan. Ya sudah, nanti ketika kamu maksiat ya sudah, nanti Allah akan mengampunimu. Akhirnya kan orang tertipu. Setiap hari dia melakukan maksiat. Padahal kita tahu rahmat Allah itu wasi'ah, tapi kita juga harus ingat bahwasanya inna adzabahu syadid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki azab yang sangat pedih. Dan orang-orang itu rata-rata suka menuruti nafsunya. Oh ya, menuruti nafsunya. Berarti tidak apa-apa ya, tidak puasa sekarang ya. Tidak apa-apa. Nanti kalau mau meninggal dunia saya taubat. Kalau saya taubat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni saya. Ya kalau dia tahu kapan dia meninggal dunia. Kalau ternyata dia kemudian ketabrak laler mati. Ya bayangkan, kan tidak tahu. Tabrak laler mati, kecakot nyamuk mati. Wasyulan lumaku fima ing dalem barang la yardha kang ora ridho Allahu sinten Allah taala bihi kelawan ma. Dan rata-rata orang itu, tabiat orang, karakter orang itu rata-rata suka melakukan sesuatu yang tidak membuat Allah ridho. Wal isti'tharu, ini di dalam redaksi lain ada dua kitab yang saya cek, ternyata al-istighal, ada redaksinya wal istighalu, sakit nulis wal istighalu, wawu alif lam alif shin ta ghin alif lam. Alif jangan pernah digandeng dengan lam. Istighal, alifnya tidak boleh gandeng lam. Wal istighalu lan ketungkul bil akhlaqi kelawan pira-pira akhlak ar-radiyati kang buruk, ar-radiyati kang asor. Jadi rata-rata orang itu suka dengan akhlak yang buruk. Fa'alqi mongko niba'akna sapa sira fi qulubihim ing dalem pira-pira atine annas, fi qulubihim ing dalem pira-pira atine annas ar-ru'ba ing rasa wedi, warawi' lan medenono sapa sira hum ing annas, wa hadzir lan medenono sami sapa sira hum ing annas, hadzir lan medenono sapa sira hum ing annas amma saking barang yastaqbiluna kang nemoni sapa annas minal maqawifi bayani pira-pira perkara kang medeni. Dan katakan kepada orang-orang sesuatu yang membuat mereka takut dengan apa yang akan ia alami di masa yang akan datang. Masa yang akan datang akan ada hal-hal yang menakutkan. Wala'alla sifati batinihim, menawa pira-pira sifat batine annas, tataghayyaru iku berubah apa sifatu batinihim,
Wa muamalata zahirihim lan muamalai zahiri annas tatabaddalu iku berubah. Apa muamalatu zahirihim? Kita mengingatkan kepada mereka dengan tujuan semoga hatinya berubah, semoga perilakunya berubah. Itu yang kita inginkan, bukan yang lain. Kita mau itu bukan ingin mendapatkan uang dari mereka, bukan ingin mendapatkan pujian dari mereka, bukan ingin mendapatkan ini dan itu dari mereka. Yang penting kita bermau'idhah, memberi mereka nasihat agar hatinya yang kotor kemudian menjadi bersih, hatinya yang buruk menjadi baik, hatinya yang jelek kemudian menjadi indah, dan juga perilaku mereka secara zahir kemudian menjadi indah. Kita perlu belajar perilaku yang indah karena memang rata-rata orang itu melihat pada siapa yang berdakwah, melihat siapa yang mengajak, bukan kepada apa dia diajak. Contoh, ada orang berdakwah mengajak orang-orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia adalah orang yang perilakunya buruk. Rata-rata orang ini enggan menerima dakwah dia. Kenapa? Karena memang bagaimana dia berdakwah kepada kita? Dia sendiri masih belum baik akhlaknya, dia sendiri masih buruk akhlaknya. Rata-rata seperti itu. Contoh seperti orang jualan komik, tahu komik? Komik-komik batuk. Oke, komik batuk. Bukan batuk ini, batuk. Kemudian dia bilang, komik ini komik ajaib. Orang batuk, minum ini langsung sembuh, tidak batuk lagi. Tapi yang jualan watuan. Krok, watuan. Terus kemudian orang-orang yang apa? Responnya kan jelas. Lah yang jualan saja batuk. Kenapa dia promosi komik? Andaikan benar komiknya ampuh, niscaya dia tidak mungkin batuk. Makanya promosi skincare, itu orangnya putih-putih, orangnya cantik-cantik. Dengan tingali ten bungkusi, mesti wonten contohnya wong ayu bungkusi. Kenapa? Karena kalau yang dipampang di situ itu tidak cantik. Misalkan mohon maaf, tidak cantik. Atau orang hitam kayak orang Afrika, glowing, hitam tapi glowing. Kata orang-orang ini bukan glowing, ini kelereng hitam. Jadi orang yang membawa agama harusnya sudah memiliki akhlak yang baik. Insya Allah mbak ini sudah akhlaknya baik. Tidak ada yang tidak baik. Insya Allah. Wa yatadhaharu. Niki dalam teks lain, karena saya kok tidak cocok dengan ini. Wonten malih wa yudhiruna. Wawu ya dha ha ra wawu nun. Wa yudhiruna lan ningalaken, wa yudhiruna lan mertelaaken sapa annas al hirsa ing luba warragbata lan demen fit taati ing dalem taat, arruju'i lan bali anil maksiati saking maksiat. Di dalam bahasa Arab ada lafadz yang sangat keren, ada lafadz yang satu lafadz tapi artinya sama, artinya sangat berbeda, punya dua arti yang sangat berbeda, yaitu lafadz raghbah, raghiba yarghabu raghbatan. Kenapa?
Karena rohiba ini sesekali bisa berarti cinta, sesekali bisa berarti benci. Cuma yang membedakan adalah huruf jar yang setelah lafaz rohbah. Kalau huruf jarnya an berarti artinya benci. Kalau huruf jarnya fi artinya cinta. Hanya ar-rohbatu fit ta'ati. Terus kalau ada orang bilang, kebetulan orangnya ganteng, bilang ke Mbak ana arghabu fik. Ternyata keliru ngomong, ana arghabu ank. Kan bingung. Ana arghabu ank. Saya benci padamu, benci. Cuma bedanya an sama fi. Wa hadza utawi iki Hada utai iki tariqul wa'dhi iku dalane mau'izah. Ini adalah cara untuk mau'izah. Wan nasihati lan nasihat. Wa kullu wa'dhin utai saben-saben mau'izah la yakunu kang ora ono apa wa'dh. Hakada iku kayak mengkene-mengkene. Kalau ada nasihat atau mau'izah tidak seperti caranya ini, bahwa mongko iku utawi kullu wa'dhin wabalun iku kerusakan alaman ing atase wong wala kang ngucap sapa man wasami alan krungu sapa man, maka nasihat tersebut itu akan menjadikan rusak bagi orang yang mengatakan dan juga orang yang mendengar. Balqila balik dan ucapakan innahu sak temene al wa'dhu Gulon iku hantu. Asyaitonun lan setan. Arabnya hantu itu gul. Ya kalau orang sini nyebutnya jerangkong. Apa jerangkong? Jerangkong tak? Bahasa Madulan ini loh. Jerengkong ya jerengkong. Yang itu masya Allah suka pakai baju putih seperti orang mau beribadah putih. Iya, enggak pernah loh jenengan tahu kuntilanak punya baju warna-warni. Bajunya masih putih. Nggak ada kuntilanak pakai pasmina, itu nggak ada. Bajunya si putih. Wasyaitonun lan setan. Jerangkong. Yadhabu kang ngilangaken apa wul bil khuluqi kelawan akhlak. Bil khalqi kelawan makhluk. Anit tariqi saking dalan. Dan setan itu dan mau'izah tersebut yang tidak dengan cara yang tadi, mau'izah dari assalamualaikum sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, isinya cuma con-lucon, cuma humor, cuma guyon, maka ya itu bisa menjadikan seseorang bahkan jauh dari jalan yang benar. Alhamdulillah kiai kami itu menganjurkan bahwasanya lebih baik ngaji seperti ini itu lebih baik daripada ceramah. Ngaji lebih baik daripada ceramah karena belajarnya nggih dari awal sampai akhir tutup nonton. Wayuliku lan ngerusak apa hum ing annas atau hum ing al khalq niku cedhek khalq. Ayajibu mongko wajib alaihim ing atase al khalq ayafiru apa yen to mlayu sapa al khalq minhu saking hul. Li anna makron sak temene barang yufsidu
kang rusakaken hadzal qailu apa ikilah wong kang ngucap min dinihim saking agamane al khalq la yastati'u iku ora kuwasa bimitlihi kelawan sepadane hadzal qail bimitlihi kelawan sepadane hadzal qail asyaitonu sapa setan. Karena setan pun tidak bisa melakukan sesuatu yang sama dengan apa yang dia lakukan oleh orang yang mauidhah seperti ini. Mauidhahnya kayak dia adalah orang yang soleh, orang yang baik, ternyata mauidhahnya sama sekali tidak pernah mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun setan tidak bisa melakukan seperti itu. Jadi kayaknya di dalam menyesatkan dia lebih handal daripada setan. Waman utai sapane wong kanat iku ono lahu iku kadhiman yadun apa kuwasa aqudratun lan tegese kuwasa yajibu mongko wajib alaihi ing atase man yajibu mongko wajib alaihi ing atase man ayun zila apa yen to ngedunaken sapa man hu ing hadzal qail an manabiril mawa'idi saking pira-pira mimbar mau'idhah, saking pira-pira mimbar mau'idhah. Jadi kalau ada orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang punya kekuatan, maka hendaknya menurunkan orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai dia berkhutbah lagi. Karena ketika dia berkhutbah, orang-orang tidak makin baik, malah makin buruk. Wayamna'a lan nyegah sapaman hu ing hadzal qail amma saking barang basyara kang nandangi sapa hadzal qail fa innahu krana sak temene ayun zilahu an manabiril mawa'izi min jumlatil amri bil ma'ruf iku saking jumlahe amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar lan nahi munkar munkar. Karena ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mampu, setiap orang yang mampu. Ada ceramah kok tidak benar, turun. Ceramah tidak benar, turun. Ceramah tidak benar, turun. Khutbah Jumat, tapi kok isinya membicarakan orang lain, memperbicarakan keburukan orang lain, ngerasani tengah-tengah khutbah Jumat ngerasani wong. Para hadirin, para jamaah, ternyata Bapak Paimin ini adalah orang yang membenci kita semua. Dia adalah orang yang hasud kepada kebersamaan orang-orang yang berangkat ke masjid ini. Apa tujuannya membicarakan seseorang di hadapan banyak orang, di mimbar masjid, tempat yang mulia, waktu yang mulia, tapi ucapannya tidak mulia sama sekali. Dan alhamdulillah Pasuruan memiliki tradisi khutbah yang luar biasa menyenangkan bagi saya dan para tetangga. Kenapa? Khutbahnya itu singkat, tidak ada terjemah. Singkat, tidak ada terjemah. Ketika saya berada di kota lain, beberapa kota terjemahnya khutbahnya ada terjemah. Kadang orang khutbah itu setengah jam. Khutbah setengah jam. Di sini 10 menit selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul-betul terjemah hadis, ayat Al-Qur'an, lenggang atau kembali khutbah salat. Cepat sekali, sangat cepat. Dan hal tersebut menjadikan khatib, yakni panjang khatib, tidak kemudian ngomong yang ngawur. Bapak sudah tahu apa bedanya khatib sama khotib. Kalau khotib ya di mimbar-mimbar. Kalau khotib ya di rumah-rumah. Khotib kok di mimbar-mimbar, kan aneh. Ini khotib kok di mimbar. Tapi kalau khotib silakan di mimbar. Ini yang tidak paham ya biarkan. Asal itu utai kang kaping 3. Mimma
saking barang tada'u kang ninggal sapa sira. Yang ketiga dari hal-hal yang perlu kamu tinggalkan. Allah tukhalita iku yen to ora nyampuri sapa sira. Al umara ing pira-pira pemimpin wasalatini lan pira-pira raja. Jangan pernah mendekatkan kepada pemerintah, tidak pernah mendekatkan diri. Jangan. Wala tarahum lan ora ningali sapa sira hum ing al umar wasalatin. Dan jangan pernah mencurahkan tenaga untuk melihat mereka. Tidak usah, ya biarkan mereka melakukan amal yang mereka berbuat. Ya kita doa saja semoga para pemerintah kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengemban amanah dan bisa melaksanakannya dengan baik. Itu saja. Kita tidak perlu capek-capek lihat berita-berita tentang politik, tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak perlu capek-capek, kita ibadah saja. Kalau kita, ini nasihat dari Imam Al-Ghazali. Li'anna ru'yatahum karena saat temani ningali al-umara wassalatin wa mujalasatahum lan nyerawungi lungguh al-umara wassalatin wa mukhalatatahum lan nyampuri al-umara wassalatin afatun iku afat azimatun kang agung. Karena melihat mereka, duduk bersama mereka, apalagi sampai masuk dalam dunia mereka, ini terdapat sebuah musibah yang besar. Kenapa? Walau ibtulita lan lamun dan coba sapa sira biha kelawan ru'yatahum wa mujalasatahum wa mukhalatatahum da ninggalo sapa sira angka saking sira madhahum ing muji al umara wassalatin wa tana'ahum lan tegese muji al umara wassalatin. Kalau memang sudah mendapatkan musibah dekat dengan para pemimpin, para pemerintah, maka kita ya tidak perlu memuji mereka, tidak perlu menyanjung-nyanjung mereka. Lianna Allah Ta'ala karena saat teman Allah Ta'ala yaghdabu iku bendu sinten Allah idza mudia'in dalam nalikani den puji. Idza mudia'in dalam nalikani den puji al fasiqu sapa wong kang fasik. Adh-dhalimu lan wong kang zalim. Karena Allah itu membenci pujian kepada orang fasik, pujian kepada orang yang zalim. Orang zalim kemudian kamu puji, Allah tidak suka, Allah akan marah, Allah akan murka. Tapi juga seperti itu, kita tetap tahu bahwasannya ada pemerintah itu yang baik, orang-orang baik ada, sehingga kita juga tidak bisa mencaci mereka semua. Jadi langkah yang paling baik adalah tidak memuji dan juga tidak mencaci, diam. Ya tidak perlu kita tahu, ya sudah, diam saja. Karena nanti resikonya mencaci orang yang baik haram hukumnya, memuji orang yang zalim haram hukumnya. Jadi dua-dua keharaman, kita dilema gitu. Antara ini atau ini, ya sudah, saya tidak memilih keduanya. Biarkan saya sendiri. Pemerintah ya, masalah pemerintah, bukan yang lain. Kalau yang lain ya waman utai sama nih wong da'a iku ndonga sapa man dituli baqaihim maring suwene tetepe utawa suwene umure al umara wasalatin faqad ahabba mongko teman-teman demen sapa man an yuqsa ing yen to den maksiati Allahu sinten Allah fi ardihi ing dalam bumi ini Allah. Kalau ada seseorang yang kemudian berdoa kepada orang yang zalim agar orang yang zalim tersebut dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menginginkan atau suka agar Allah didurhakai berada di bumi Allah Subhanahu wa taala.
3 halaman. 2 hari hatam atau 3 hari? Nggak tahu sampai kapan ya nih ngaji nih. Semoga besok bisa ngaji sampai jam 7, terus besoknya lagi sampai jam 7 hatam. Hatam. Kalau hatam, hatam, ini ada ibadah yang lain lah. Ada yang lain, semoga ya mungkin mbak baca Al-Quran. Kan nggak mungkin tidur, kalau tidur nggak mungkin kan. Wanita-wanita solihah kan kayaknya nggak mungkin tidur, mbak ini nggak mungkin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana fa'kullana 'allamtana